TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang tersisa 1,68 hektar. Rencananya penuntasan pemadaman dilakukan hari ini dengan tambahan bantuan 2 helikopter waterbombing. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat meninjau langsung proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang. Hingga Minggu siang, titik api yang masih terlihat tersisa 3,6%, seluas 1,68 hektar, dari sebelumnya mencapai 18 hektar. Rencananya pemadaman akan dituntaskan pada hari Senin, dengan tambahan bantuan 2 unit helikopter waterbombing. Itu helikopter sekarang udah 2, terus-terusan kan menyiram air, kemudian menggalak akli dari bawah. Dan besok akan lagi ada tambahan sekarang, dan besok 3 hari ada 2 lagi helikopter, jadi 4 semuanya. Dan menggalak akli juga yang akan membuat injeksi dari bawah, pemadaman dari bawah, air dari bawah, itu udah bertambah lagi orangnya. Kira-kira kita akan ngejar ke titik itu. Nah setelah itu harusnya teorinya ya mati. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau kita panas terus-menerus dan sebagainya, potensi untuk terbakar lagi ada. Upaya pemadaman melibatkan petugas gabungan dari pemadam kebakaran, BNPB, dan personil menggalak agni dari Kementerian Kehutanan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk melihat upaya pemadaman di TPA Jatiwaringin, kita sudah terhubung dengan jurnalis IMG Naura Syafika. Naura, seperti apa upaya pemadaman di sana? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Memasuki di minggu ataupun juga sudah seminggu sepekan dari tragedi kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, di mana memang sudah memasuki seminggu ini memang masih belum ada tanda-tanda bahwa api yang ada di TPA Jatiwaringin ini mengalami ataupun juga padam, karena memang untuk beberapa titiknya ini tersebar di area yang memang luasnya ini hingga di 18 hektar. Dan tepat di belakang kami melaporkan, Raisa dan juga pemirsa, ini adalah salah satu titik di mana tadi dari petugas damkar ini sudah mencoba untuk memadamkan dari titik tersebut. Memang kalau misalnya kita lihat kenapa prosesnya lama sekali hingga seminggu memakan waktu untuk pemadaman, karena kalau kita lihat di sini luas sekali, kemudian juga titiknya banyak, menyebar di beberapa titik yang berbeda. Dan kalau untuk titik apinya ini tidak di permukaan, namun ini ada di bawah ataupun juga tertimbun di sampah-sampah yang ada di TPA Jatiwaringin. Tentu kalau misalnya kita lihat dari petugas ini masih berjibaku, beberapa damkar pun juga sudah dikerahkan dari pagi, bahkan tadi pagi pun kami menerima informasi bahwasannya memang ada helikopter yang melakukan waterbombing di beberapa titik, namun memang masih akan terus dilakukan. Dan kalau misalnya dari Menteri Lingkungan Hidup ini sudah menargetkan bahwa sekiranya di hari ini ataupun masuk seminggu dari kejadian ataupun juga dari kebakaran ini harus diselesaikan di hari ini. Namun kami masih melihat juga beberapa dari warga ini juga masih ada yang mencoba untuk masih memulung di sekitar sini, walaupun memang sudah diberikan himbauan. Salah satunya adalah yang paling dihimbaukan ini adalah asap yang cukup mengganggu pernafasan, makanya kami juga memakai masker agar terhindar dari pernafasan dari gangguan pernafasan yang ada di sini. Dan pastinya yang paling terdampak ini seperti lansia, kemudian juga balita dan ibu hamil yang akhirnya diputuskan untuk mereka mengungsi ke beberapa tempat yang sudah disediakan. Dan kalau kita lihat juga memang kalau untuk total dari titik kebakaran ini saat ini memang di sepekan setelah kejadian ini sudah ada sekiranya di 13 hektar ya dari total 18 hektar, sehingga memang masih banyak sekali yang harus perlu dilakukan dari pemerintah, khususnya dari Pemda, kemudian juga dari Menteri LH, supaya agar bisa diselesaikan lebih cepat untuk TPA ini. Kemudian juga dari pemerintah ini juga sudah mencoba untuk mencari solusi lainnya, salah satunya yaitu seperti modifikasi cuaca. Namun kalau misalnya kita melihat pun dari yang diberikan informasi dari mereka bahwa untuk modifikasi cuaca ini masih belum memungkinkan, karena melihat memang untuk cuaca di sekitar ataupun juga awan di sekitar ini masih belum bisa dilakukan untuk modifikasi cuaca. Kami masih memantau juga sekiranya untuk solusi terdepan, solusi selanjutnya untuk bisa pemadaman ini diselesaikan lebih cepat. Sementara itu Raisa kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura atas laporannya. Selamat kembali bertugas teman-teman. Momen libur sekolah banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta.
Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu pemirsa, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Mungkin Anda penasaran, kami ajak Anda melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta di Arena C-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita sudah terhubung dengan rekan Raisa Nadia. Selamat sore Raisa, apa saja yang menarik di PRJ hari ini? Halo Ardi dan juga pemirsa, suasana di PRJ hari ini ramai. Meskipun ini hari Senin, hari kerja, tapi udah ramai sejak siang tadi. Dan makin sore juga masih ramai lagi karena para pengunjung ini berburu diskon mulai dari barang-barang elektronik, ada gadget, tablet, handphone, televisi, AC, kulkas, masih banyak lagi. Atau sekedar yang mau cari kebutuhan sehari-hari, alat tulis, mungkin buat anak-anaknya yang udah mau tahun ajaran baru, sampai yang mencari kendaraan listrik atau yang mencari otomotif. Nah, untuk para pecinta otomotif nih pemirsa, di belakang saya ini ada booth Autotech. Tadi juga saya kebetulan habis podcast. Autotech ini memberikan informasi terkait dengan teknologi dan juga dunia otomotif, tren kendaraan, lalu fitur-fitur canggih, semuanya diberikan oleh Autotech. Ini informasi terkait dengan dunia otomotif. Nah, sekarang saya mau cari pengunjung nih, pada jajan apa ya? Coba kita cari ya. Nah, ada yang bawa, wah, halo Kak. Namanya siapa Kak? Namanya Citra. Oke, kalau kakaknya? Aku Maulana. Oke, ini ke PRJ pada jajan apa sih? Oke, sekarang aku jajan tadi Oisi. Tasnya lucu banget. Makanan ringan ya? Iya, terus aku juga beli teh botol sama berapa? Aku ini beli sosis Kendler, terus sama dari deterjen dari Gentleman, terus sama dari gini. Apa sih yang menarik dari PRJ nih menurut kakak? Apa yang dicari? Terus udah berapa kali kesini? Aku tiap tahun kesini kebetulan dari awal dari Monas itu sampai kesini aku selalu kesini, dan untuk promo itu aku nyari promoan sebenarnya sama tas-tas unik kayak gini. Oke, kalau kakaknya? Aku sih sebenarnya sama dia, cuman karena perbedaan di sini banyak banget barang-barang yang menarik dan itu random banget. Jadi makanya setiap tahun tuh datang ke sini. Selain barang-barang, pada mau nonton konser musik juga nggak? Untuk tahun ini kayaknya aku enggak ya, karena kemarin aku udah Hindia juga. Jadi untuk nanti enggak. Oke, terima kasih Kak Cerita dan juga Kak Maulana. Selamat jalan-jalan lagi, selamat jajan. Nah, Ardi dan juga pemirsa, itu tadi para pengunjung yang udah berburu jajanan di sini. Sekarang saya juga mau berburu jajanan di sini juga. Ardi, jangan lupa mampir ke PRJ untuk jajan, jangan kerja terus. Dan untuk pemirsa, masih ada waktu seminggu lagi, masih ada kesempatan karena PRJ masih buka hingga 12 Juli mendatang. Kembali ke studio, Ardi. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari PRJ. Seru sekali di sana, jangan lupa titip keripik bawang. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sindo Sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya adalah mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.